Selamat datang kembali di PKS, ruang berbagi cerita, inspirasi, dan informasi mengenai sekolah kita. Halo semuanya, perkenalkan saya Jason Manuel Tafsir, bisa dipanggil Jason. Dan saya, Lady Vicensia Cinta Marsyala Sirait, yang bisa kalian panggil Lady. Dalam rangka masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, kali ini kita akan berbincang mengenai tujuan, manfaat, dan harapan dari pelaksanaan MPLS. Nah, untuk membahas hal tersebut, kita telah kedatangan tamu spesial nih. Silakan Bu, perkenalkan dirinya. Terima kasih. Halo semuanya. Perkenalkan ya, nama Ibu Pati Rosana. Ibu adalah pengawas sekolah dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai perbincangan kita. Oke, Bu. Menurut Ibu, apa sih tujuannya dilaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah itu? Oke, baik ya. Jadi masa pengenalan lingkungan sekolah itu adalah kegiatan yang sangat bermanfaat. Kenapa? Karena tujuannya kan memperkenalkan pada murid baru kelas 7, di mana mereka itu kan sebelumnya belajarnya dari SD. Di mana kalau SD itu kan belajarnya sama satu guru, sama wali kelasnya doang ya, pelajaran apapun dengan wali kelasnya. Sementara begitu masuk di SMP, setiap pelajaran gurunya beda ya. Kemudian cara belajarnya juga beda. Kemudian juga mereka harus tahu bahwa lingkungan sekolah di SMP-nya seperti apa. Nah, jadi MPLS ini sangat penting untuk mengenalkan kepada murid baru apa, bagaimana, siapa gurunya, cara belajarnya. Nah, jadi mereka tidak kaget perbedaan antara cara belajar di SD dengan SMP, begitu. Oke, terima kasih Bu. Nah, Ya. kita lanjut ke pertanyaan kedua. Menurut Ibu, mengapa MPLS menjadi kegiatan yang penting bagi siswa baru yang baru memasuki jenjang SMP? Ya, baik. Jadi MPLS ini memang kegiatan penting karena ini semacam bridging course atau menjembatani antara dunia SD dengan ke dunia SMP, karena bagaimanapun tadi sudah Ibu katakan cara belajarnya ya, siapa yang mengajarnya itu ada perbedaan. Makanya untuk mempersiapkan adik-adik baru, murid baru ini supaya tidak kaget, maka penting sekali diadakan masa pengenalan lingkungan sekolah, gitu. Lanjut ya. Apa saja hal yang dikenalkan kepada siswa didik baru selama kegiatan MPLS? Baik, sebetulnya yang diperkenalkan kepada murid baru pada masa MPLS itu banyak ya. Yang paling penting adalah karakter ya. Jadi bagaimana mempersiapkan adik-adik murid baru yang baru masuk di kelas 7 SMP ini supaya nanti memiliki karakter yang baik ya, karakter yang sesuai dengan visi misi SMP BPK Penabur tentunya ya. Mereka dikenalkan karena apa karakter itu penting, karena yang utama dari pendidikan itu adalah karakter dulu ya. Nah, kemudian di samping karakter juga bisa dikenalkan bagaimana cara belajar yang efektif, karena cara belajar di SD dengan SMP itu kan beda. Makanya harus diperkenalkan, begini loh belajar di SMP. Nah, kemudian juga kan memasuki masa remaja ya, perbedaannya juga harus diperkenalkan pendidikan, mengenali diri sendiri dulu, bahwa pada saat anak-anak dengan remaja itu tentunya ada perbedaan ya. Makanya supaya tidak kaget, mereka tahu lebih awal. Makanya di dalam MPLS itu ada pendidikan seperti ini. Dan kemudian juga memperkenalkan misalnya tentang kegiatan ekstrakurikulernya apa, kemudian program unggulan di SMP BPK Penabur juga apa. Tentunya di MPLS ini harus diberitahukan kepada adik-adik murid baru ini supaya nanti mereka begitu masuk ya pembelajaran di hari pertama itu sudah sangat siap secara mental. Itu sangat penting. Oke Bu, sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana sekolah memastikan bahwa pelaksanaan MPLS berlangsung dengan aman, ramah, dan menyenangkan bagi seluruh peserta didik baru? Baik ya, supaya MPLS ini aman,
nyaman, menyenangkan, ya, dan ramah. Tentunya dari pihak sekolah itu kan yang pertama kan mensosialisasikan dulu kepada orang tua, kepada murid barunya, kemudian juga mensosialisasikan pada para gurunya, kepada kakak-kakak kelas, ya, tentang bagaimana supaya MPLS ini berjalan sesuai dengan tujuan. Dan tentunya nanti dari pihak sekolah, khususnya oleh kepala sekolah kan memonitor jalannya, lalu mengevaluasi apa yang sudah dilakukan, apa nih yang sudah terjadi, apa yang baiknya, apa yang masih kurang, supaya tahun depan MPLS ini berjalan lebih baik lagi. Oke, Bu. Langsung pertanyaan berikutnya. Ya. Apa peran guru dan kakak-kakak panitia dalam membantu peserta didik baru untuk beradaptasi di lingkungan sekolah? Baik, nah ini ya untuk Bapak dan Ibu guru perannya tentunya kan mengenalkan, misalnya guru bahasa Inggris. Nah, mungkin di SD ada bahasa Inggris tapi kan udah beda ya. Dikenalkan nih bahasa Inggris di SMP itu begini gitu, itu salah satunya. Kemudian misalnya ada di SMP ada pelajaran yang beda dengan di SD yang tidak ada, misalnya apa ya selain bahasa Inggris tuh. Tentunya gurunya akan memberikan pengertian ya bahwa belajar di SMP itu seperti ini gitu ya. Nah, kakak-kakak kelas tentunya ini membantu ya pesan ibu supaya tidak ada terjadi senioritas ya, semuanya sama. Yang kakak ini harus melindungi dan memberikan arahan kepada adiknya. Nah, supaya adik-adik kelas ini nanti juga menjadi aman, lalu nyaman, betah di sekolah, seperti itu perannya ya. Memang beda-beda perannya, tapi semuanya saling mendukung. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Menurut Ibu, bagaimana cara agar peserta didik baru lebih percaya diri dan cepat beradaptasi di lingkungan SMP? Baik. Ya, untuk membangun kepercayaan diri pada adik-adik murid baru, tentunya diberikan pembekalan ya. Pembekalan bahwa mereka itu adalah anak-anak hebat, anak-anak yang sempurna dengan kekurangan dan kelebihan masing-masing, tetapi diberikan keyakinan bahwa semuanya mampu. Asal, nah ketika mengalami kesulitan mereka harus berani meminta bantuan. Jadi jangan malu disimpan sendiri, nggak boleh ya. Boleh minta bantuan kepada kakak kelas, kepada guru, dan semua yang ada di sekolah ini gitu ya. Gitu barangkali untuk kepercayaan diri ya. Oke, Bu. Apa saja sikap atau kebiasaan baik yang sebaiknya mulai diterapkan oleh peserta didik melalui MPLS? Baik ya. Yang paling pertama adalah sikap yang harus diperkenalkan. Pertama ya disiplin dulu ya. Dari mulai misalnya bangun pagi. Nah, dengan bangun pagi maka nanti ke sekolahnya juga tidak terlambat ya. Yang kedua harus bisa berkomunikasi ya, komunikasinya secara efektif. Ya, berkomunikasi yang baik. Nah, jadi adik-adik baru ini harus bisa mengkomunikasikan apa yang dimaksudnya, bagaimana dia berbicara dengan teman sekelasnya, bagaimana dia bisa berbicara dengan kakak kelas, bagaimana dia bisa berbicara dengan guru ya. Jadi yang pertama disiplin, yang kedua adalah berkomunikasi, yang ketiga adalah bagaimana supaya bisa giat belajar. Dan belajar itu sumbernya dari mana-mana, tidak hanya dari buku paket, bisa juga dari bapak ibu guru, dari teman sekelas, bisa dari kakak kelas, bisa juga dari lingkungan sekolah, begitu. Nah, menurut Ibu nih, apa peran guru dan kakak panitia dalam membantu peserta didik baru yang dapat beradaptasi dengan lingkungan sekolah? Oh, supaya cepat beradaptasi. Ya. Oke, supaya cepat beradaptasi, tentunya adik-adik baru ini kan harus diperlihatkan, misalnya di SMP BPK Penabur ini misalnya di mana ruang kelasnya, di mana ruang laboratoriumnya, di mana toilet ya, di mana kantin. Nah, dengan mengetahui ini, pertama mereka cepat beradaptasi terhadap lingkungan. Kan tidak semua murid baru ini berasal dari lingkungan BPK Penabur kan, ada dari SD yang sekitar. Yang kedua tentunya mengenalkan gurunya siapa aja, ini kakak kelasnya seperti ini. Kemudian aturan
disiplin di SMP BPK Penabur supaya mereka nanti bisa beradaptasi. Oh, saya kalau begini harus begini, seperti itu. Iya. Iya. Menurut Ibu, bagaimana peran orang tua dalam mendukung anak semasa menyesuaikan diri di sekolah baru? Oke. Ya, jadi peran mama papa, ibu bapak, ayah ibu ya, atau bunda-bunda. Ya, itu tadi dengan memberikan pengertian bahwa sekarang sudah bukan murid SD lagi, sudah di SMP, tentunya cara belajarnya beda, lingkungannya beda, dan tentunya mama papa, ya ibu, orang tua semuanya ya harus memahami, harus berkenalan dengan ibu bapak gurunya, juga jangan lupa menyampaikan menitipkan kepada bapak ibu gurunya, dan setelah menitipkan jangan sampai diserahkan langsung gitu ya. Ya harus di rumah juga dibimbing begitu. Oke Bu, sebagai penutup, apakah pesan dan motivasi dari Ibu untuk seluruh peserta didik baru agar semangat menjalani tahun ajaran baru? Baik, ya pesan Ibu untuk murid baru ya, kalian tidak usah kaget dengan perbedaan antara pembelajaran di SD dan SMP ya. Pada dasarnya pembelajarannya sama, hanya mungkin sekarang gurunya berbeda-beda. Nah, itu justru dianggap sebagai anugerah ya. Jadi kalian mengenal begitu banyak orang. Kemudian lebih giat lagi belajarnya karena nanti ke depannya tentunya mata pelajarannya juga semakin luas, semakin banyak ya. Dan tentunya yang paling penting adalah murid baru harus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan di SMP BPK Penabur. Tetap semangat menjadi murid yang berprestasi. Oke Bu, terima kasih. Sama-sama. Tidak terasa nih, kita udah sampai di penghujung episode podcast kali ini. Terima kasih kepada Ibu Pengawas MPLS Sama-sama. atas waktu dan ilmu dan pesan-pesannya yang telah diberikan. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi bekal bagi peserta didik. Amin. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah setia mendengarkan podcast. Semoga episode kali ini bermanfaat dan menambah semangat untuk memulai perjalanan di SMP. Saya Jason. Dan saya Lady. Sampai jumpa di episode berikutnya Petra Kes. Tetap semangat belajar, bertumbuh dalam karakter, dan jadilah berkat bagi sesama. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Terima kasih Bu. Dadah.